Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destia Widianti Wijaya, perwakilan dari kelompok 5 yang terdiri dari kelompok Destia, Widianti Wijaya, Milda Syahkira Madani, Yuliawati, dan Siti Rokoya. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang membaca. Yang pertama ada membaca telaah. Ini saya akan menjelaskan tentang membaca telaah isi. Membaca telaah isi adalah membaca dengan tujuan lebih dari sekedar mengenali kata-kata. Kita membaca untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan bahkan mengembangkan ide-ide baru. Dengan membaca telaah isi, kita menjadi pembaca aktif yang mampu berpikir kritis dan kreatif. Membaca bukan sekedar melihat kata atau kalimat. Membaca telaah isi ini juga menekankan pemahaman yang mendalam, analisis, dan kemampuan menilai informasi. Hal ini penting bagi para pembaca. Yang pertama, tidak hanya menerima informasi begitu saja. Yang kedua, mampu menilai relevansi dan kebenaran informasi. Yang ketiga, mengembangkan ide dari bacaan yang dibaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang membaca teliti. Membaca teliti adalah membaca dengan fokus penuh pada detail. Pembaca harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pembaca harus memperhatikan setiap kata dan kalimat. Yang kedua, menangkap fakta dan informasi penting. Yang ketiga, memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Nih, contohnya saya mau memberitahu contoh membaca teliti. Saat membaca prosedur kerja atau instruksi manual, kesalahan kecil bisa berakibat besar. Membaca teliti memastikan setiap langkah diikuti dengan benar. Yang kedua ada membaca pemahaman, yaitu membaca pemahaman berarti membaca untuk mengerti makna dari bacaan secara keseluruhan. Membaca pemahaman yaitu pembaca harus menangkap ide utama dan pokok pikiran. Yang kedua, menghubungkan informasi dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, ada memahami konteks dan pesan penulis. Yang selanjutnya ada contoh. Contohnya yaitu saat membaca artikel ilmiah, kita tidak hanya melihat kata-katanya, tapi juga memahami teori atau fakta yang disampaikan. Terus yang selanjutnya yaitu membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca dengan sikap evaluatif. Pembaca mempertanyakan kebenaran atau logika argumen, mendekati bias atau asumsi tersembunyi. Terus mengembangkan opini sendiri berdasarkan analisis. Contohnya, membaca editorial atau opini di media. Kita tidak langsung percaya, tapi menilai apakah argumen penulis masuk akal dan didukung fakta. Selanjutnya, membaca ide. Penjelasannya yaitu membaca ide fokus pada mencari inspirasi atau gagasan baru pembaca, mengingatkan informasi dari bacaan dengan konsep lain, mencari peluang inovasi atau pengembangan gagasan, menangkap ide-ide yang bisa dikembangkan. Contohnya, membaca buku sains atau teknologi untuk menemukan ide proyek atau inovasi baru. Selanjutnya, membaca kreatif. Membaca kreatif adalah membaca dengan tujuan yang menghasilkan sesuatu yang baru, yaitu yang pertama, menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, yaitu menafsirkan teks dengan cara yang baru. Yang ketiga, menghasilkan ide atau karya kreatif. Contohnya, membaca novel atau literatur untuk membuat karya, cerita karya, atau konsep baru. Nah, dari kesimpulan keseluruhan, kita menyimpulkan membaca telaah isi meningkatkan kualitas pemikiran, analisis, dan kreativitas. Dengan membaca teliti, kita dapat memahami, kritis, mencari ide, dan kreatif. Kita bisa menjadi pembaca yang sangat aktif. Pembaca aktif mampu berpikir lebih jernih, menilai informasi secara tepat, dan menghasilkan ide-ide baru. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.